الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucap syukur kepada Allah. Allah beri kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat itu kita insyaallah istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah dan bunda saudaraku sekalian, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. 2 hari lagi kita akan berakhir dari bulan Sya'ban ini dan memasuki bulan suci Ramadan yang kita nantikan kehadirannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengabarkan dengan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dan keluarganya akan hadirnya bulan suci Ramadan. Karena bulan ini memang spesial bulan, sangat istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalamnya 2 ibadah utama yang perlu kita maksimalkan, kita jaga mulai dari awal masuknya Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Yaitu yang pertama adalah siyam, yang kedua adalah qiyam. Siyam, qiyam. Secara hukum syariat, siyam atau puasa sebagai amalan utama dan pertama di bulan Ramadan adalah wajib. Hukum melaksanakannya adalah wajib. Tidak satu pun ulama yang mengingkarinya. Karena dalil syar'i berupa ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita secara tegas langsung mengatakan status hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, ditetapkan wajib hukumnya kamu berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ketetapan wajib puasa Ramadan itu telah Allah juga tetapkan atas orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu itu maksudnya bukan umat-umat terdahulu, bukan, tapi yang orang-orang sebelum kamu yang tergolong kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian dapat meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jadi secara hukum sepakat seluruh ulama sampai akhir zaman dan tidak boleh berubah hukumnya bahwa hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Kalau wajib itu artinya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita melakukannya kita akan mendapatkan balasan pahala kebaikan, dan kalau kita meninggalkannya kita akan dihukum
dibalas dengan hukuman dosa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi maka karena itulah siam ini menjadi amalan utama di bulan suci Ramadan. Ma huwa siyam? Apa itu puasa? Dalam pendekatan etimologi, siam itu berarti al-imsak. Siam bermakna imsak. Imsak itu artinya menahan. Maka kemudian secara terminologi para ulama menerjemahkan siam itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Bahwa puasa itu adalah menahan diri kita dari makan, minum. Artinya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi bukan dua ini saja yang kita tahan. Wa an jami'il muftirat. Nah, yang ketiga ini perlu kita sama-sama garis bawahi secara tegas. Wa an jami'il muftirat. Makan ia kita tahan, minum ia kita tahan, artinya kita tidak makan dan minum. Tetapi yang ketiga, wa an jami'il muftirat. Kita juga mesti menahan diri dari semua perkara-perkara yang dapat merusak, mengurangi, bahkan membatalkan puasa kita. Perkara-perkara apa itu? Semua perkara dosa. Maka jangan engkau mengira bahwa saat engkau berjualan, berdagang dengan cara yang curang, di saat yang sama engkau sedang puasa, puasamu tidak akan rusak pahalanya. Dipastikan rusak pahalanya. Jangankan curang dalam berdagang, melakukan kebohongan dalam timbangan dan lain sebagainya, berucap dengan kata-kata yang keji sekalipun, itu dapat berakibat hilangnya nilai pahala dari puasa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita semuanya, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, sesiapa saja yang dia berpuasa tapi belum mampu dia meninggalkan kata-kata yang keji, ucapan-ucapan yang menyakitkan bagi orang lain, menyebarkan ucapan-ucapan bohong dan lain sebagainya, maka tidak ada urusan Allah dengannya meskipun dia di hari itu tidak makan, tidak minum. Artinya apa? Puasanya bisa menjadi sia-sia, tidak dapat balasan pahala sama sekali karena dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Itu persoalan yang kecil, apalagi perbuatan-perbuatan dosa yang besar yang kita lakukan. Dipastikan dengan perbuatan dosa itu pahala puasa kita tidak kita dapatkan. Maka karena ini adalah amalan inti dan utama di bulan Ramadan, yaitu siam, puasa min tulu'il fajri, yang kita lakukan sejak terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jagalah puasa kita sebenar-benar penjagaan selama kita berpuasa di siang hari Ramadan. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Amalan inti yang kedua namanya qiyam. Di luar Ramadan, qiyam ini identik dengan qiyamul lail. Kalau orang bicara dengan kata qiyamul lail, itu biasanya orang banyak pahami itu artinya adalah sholat tahajud di luar Ramadan. Tetapi di Ramadan, qiyam ini maknanya adalah semua ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk kita lakukan di malam-malam Ramadan. Di malam-malam Ramadan, bukan hanya sholat tahajud. Meskipun status hukumnya sunnah, tetapi ini ibadah spesial, ibadah khusus.
hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka kemudian ibadah-ibadah khusus ini seperti sholat tarawih, yang sholat tarawih itu tidak ada di luar Ramadan, maka azamkan di dalam hati kita agar setiap malam di bulan Ramadan, mau sesibuk apapun kita di siang hari Ramadan dengan aktivitas duniawi yang belum bisa kita tinggalkan, berdagang, mengajar, ngurus kebun dan lain sebagainya, malam hari Ramadan jangan lupa tetap untuk melaksanakan qiyam berupa sholat tarawih, yang ini adalah amalan spesial hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita tidak dapat melakukannya dengan ikut berjamaah di masjid-masjid yang memfasilitasi kita untuk melakukan sholat tarawih, silahkan lakukan sendiri-sendiri di rumah, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah tinggalkan dan anggap sepele terhadap amalan qiyam yang satu ini. Selain daripada sholat tarawih, memperbanyak tilawah, bacaan-bacaan Al-Quran adalah qiyam Ramadan. Tetap melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam Ramadan adalah qiyam Ramadan. Memperbanyak zikir, dan zikir yang utama terutama di sepertiga malam sampai waktu sahur dan menjelang habisnya waktu sahur, yaitu memperbanyak zikir istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semuanya, amalan ini adalah dalam rangka qiyam, yaitu mendirikan malam-malam Ramadan dengan amal-amal soleh yang nilai pahalanya sunnah bisa setara dengan yang wajib, dan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kebaikannya di bulan suci Ramadan. Begitulah istimewa dan besarnya keutamaan dan fadilah yang akan kita dapatkan dengan amalan-amalan yang dapat kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Maka kemudian seharusnya dalam hal kita menyambut bulan suci Ramadan ini, bergembira dan gembirakanlah hati kita, hati anak-anak dan keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang kita cintai, sebagaimana isyarat ayat dari Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, dikarenakan keutamaan, keistimewaan yang datang dari Tuhanmu serta rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, karena yang demikian itu mestinya kamu sekalian bergembira. Disuruh oleh Allah kita bergembira, maka jangan bersedih, pedih, berduka cita dengan hadirnya Ramadan. Sebaliknya, kita sambut Ramadan dengan sukacita, kegembiraan dan juga berbahagia, dan azamkan di dalam hati kita agar kita dapat memaksimalkan dua inti ibadah yang kita mesti jaga di bulan Ramadan. Di siang harinya kita siam, di malam harinya kita qiyam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.